Bab 34. Rido dan bodyguardnya telah berhasil menyelamatkan Asma dari sekapan Nikolai. Ketika mereka semua keluar dari ruangan itu, Asma terkejut melihat Stuart Albert meninggal dengan pedang menembus dada. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, semoga dosa beliau diampuni oleh Allah. Mas, setelah semua ini selesai, minta para bodyguard untuk memakamkan jenazahnya dengan layak, termasuk jenazah yang lain. Pinta Asma sembari memeluk Rido. Tentu Dik Asma, maafkan aku karena telah membunuhnya, aku tidak punya pilihan lain. Ucap Rido, tertunduk. Tak apa Mas, semua sudah terjadi, dan Mas tidak salah sama sekali, tersenyumlah, karena kita sudah menang. Hibur Asma, menangkup wajah Rido dengan kedua tangannya. Rido mengangguk. Mereka segera melangkah dari dalam gudang menuju pintu utama. Para bodyguard dan anak buah dari kubu Nikolai sudah tumbang semua. Sekarang hanya tertinggal satu orang, ia adalah bos muda dari Russian Devil, Nikolai Albert. Tersisa Nikolai dan Papa Rudy yang sedang bertarung menggunakan sebuah pedang kebanggaan masing-masing. Menyerahlah Nikolai, perlu kau ketahui bahwa kakekmu yang tua bangka itu sudah mati di tanganku. Teriak Rido dari depan pintu gudang. Semua orang yang mendengarnya langsung menoleh, tak terkecuali Nikolai. La yang awalnya menyerang Papa Rudy dengan membabi buta terdiam seketika. Sorot matanya tajam menatap Rido yang sedang menggandeng istri tercintanya. La berlari secepat kilat hendak menyerang Rido. Namun Rido yang sadar akan mendapat serangan dari Nikolai bisa menghindar tepat waktu. Kalau tidak, mungkin ujung pedang Nikolai sudah bersarang di perutnya sekarang. Menyerahlah Nikolai, kakek yang kau banggakan itu sudah mati di tanganku. Rido menyeringai. Sadarlah nak, lupakan semua dendammu kepada kami. Papa berjanji akan membagi rata semua harta Papa untuk kalian berdua asal kamu bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Maafkan Papa yang meninggalkan mamamu, ini demi kebaikan kita bersama. Kakekmu tidak menyetujui rencana pernikahan kami dengan mamamu karena perbedaan agama. Lalu kakek dan nenekmu menjodohkan Papa dengan mamanya Rido nak, semoga kamu mengerti. Ujar Papa Rudy, mendekati Nikolai. Nikolai diam membeku, otaknya sedang mengingat semua perkataan kakeknya. Kata kakek, Rudy dan keluarganya adalah orang yang jahat dan sangat kejam. Tapi sejauh ia memasuki dunia bisnis dan bekerja sama dengan Anggara Wisdom Group semua tidak sesuai dengan apa yang kakek katakan. Rudy dan semua orang yang membersamai mereka adalah orang yang sangat baik dan jujur. Apakah kakek selama ini sudah mempengaruhiku, karena keserakahannya yang juga ingin menguasai apa yang menjadi hakku? Kalau benar, maka aku sangat bersalah telah menculik istrinya, gumam Nikolai dalam hatinya. Maafkan aku Rido, karena telah menculik istrimu, aku salah, aku menyesal. Sekali lagi maafkan aku sadar bahwa selama ini kakek hanya memanfaatkan aku dan mempengaruhiku. Ucap Nikolai tertunduk, melepas pedang begitu saja. Aku juga minta maaf kak, maafkan aku yang telah membunuh kakekmu dengan sengaja. Jawab Rido. Apa kamu memanggilku dengan sebutan kakak? Nikolai terganggu dan menatap lirih Rido. Rido mengangguk seraya tersenyum. Bagaimanapun, kau adalah kakakku. Jangan lagi ada perkelahian di antara kita, bergabunglah bersama kami. Ajak Rido. Nikolai yang mendengar kata bergabung langsung tersenyum sumringah. Pertanda bahwa ia menyetujuinya. Setelah pemakaman kakekku dan para bodyguard yang telah gugur di pertempuran ini kita buka lembaran baru ya. Lupakan semua yang telah terjadi, dan untuk kakekku. Kematian rasanya lebih pantas untuknya. Nikolai tersenyum gamang. Semuanya terdiam. Papa Rudy mendekati Nikolai dan Rido, mereka bertiga berpelukan. Asma yang melihat pemandangan indah itu menangis haru. Para bodyguard dari Russian Devil dan pihak Anggara kini telah bersatu, membuat kubu mereka semakin kuat tak terkalahkan. Sore itu, semua jenazah sudah dimakamkan. Pembagian hak waris juga telah selesai, Nikolai mendapat separuh dari harta kekayaan Rudy Anggara. Dan ia memutuskan ingin kembali ke Rusia, berkumpul dengan mama dan neneknya. Sesekali,
ia akan datang menemui mereka. Semuanya sudah selesai, sekarang hanya tersisa kedamaian di antara dua kubu yang sebelumnya telah bertikai. Asma mulai mempersiapkan semua barang yang akan ia bawa. 2 koper dari pihak travel cukup untuk mengisi semua barangnya dan juga Ridho. Sebuah senyum syukur terukir indah di bibir mungilnya. Tidak usah membawa banyak baju Dik Asma, kita beli saja nanti di sana. Ucap Ridho. Asma mengangguk, sambil mengemas pakaian dan barang yang mereka perlukan untuk mereka berdua. Yang giat ya Ridho, Asma buat cucunya. Bawakan kami oleh-oleh cucu yang banyak. Celoteh Mama Rani. Asma yang mendengar celotehan mama mertuanya tersenyum geli. Mereka mau ibadah Ma. Sahut Papa Rudi. Mama tahu Pak, ibadah sekalian buat cucu akan menambah pahala mereka berdua Pak. Anggap saja bonus dari Allah. Mama Rani bergelayut manja di lengan suaminya. Seluruh keluarga Anggara itu tertawa. Rasa bahagia hadir di hati mereka, rasa syukur selalu terucap di hati. Mama Rani yang biasanya suka bercanda kurau dan merayu anak beserta menantunya kini terisak haru. Keesokan harinya, mereka berpamitan untuk berangkat umroh. Hati-hati ya anak, ingat pesan mama, yang giat buat cucunya. Ucap Mama Rani lalu memeluk Asma. Asma dan Ridho masuk ke dalam mobil, semua barang bawaan sudah dimasukkan sopir ke dalam bagasi. Mama Rani dan Papa Rudi juga turut mengantar mereka. Asma memilih duduk di kursi belakang, menemani mama mertuanya, sedangkan Papa Rudi duduk di samping Ridho tepat di belakang kemudi. Ma Ridho dan Asma berangkat dulu ya, doakan kami sampai di sana dengan selamat. Ridho berpamitan kepada orang tuanya. Mama Rani dan Papa Rudi melepas kepergian mereka dengan isak tangis dan haru. Asma dan Ridho berjalan memasuki pesawat. Masih ada sedikit waktu sebelum boarding time. Jangan lupa baca doa ya Mas. Bisik Asma di telinga Ridho. Allahumma anta syohibu fis safari wal halifatu fil ahli. Ya Allah, mudahkanlah kami berpergian ini, dan dekatkanlah kejauhannya. Ya Allah yang menemani dalam bepergian, dan Engkau pula yang melindungi keluarga. Amin ya robbal alamin. Sudah Dik Asma. Ujar Ridho, membelai pucuk kepala istrinya. Ridho tersenyum manis kepada Asma, ia sangat bersyukur memiliki istri seperti Asma. Selalu mengingatkannya untuk selalu dekat kepada Allah. Asma pun tak henti mengucap syukur kepada Allah atas semua nikmat yang kini ia rasakan. Terutama, syukur saat dipertemukan kembali dengan Ridho yang berujung pada sebuah pernikahan. Ridho menggenggam erat tangan Asma, membuat Asma kaget dan menoleh ke wajah tampan suaminya. Nanti kalau sudah sampai, Mas mau minta jatah ya Dik Asma, kata mama kita harus rajin buatnya. Bisik Ridho sambil terkekeh. Asma yang mendengar ucapan tersebut refleks memukul lembut lengan suaminya, ia tertawa. Pesawat sudah lepas landas, Ridho sudah tertidur lebih dulu. Sedangkan Asma, masih terjaga dan memilih mengulang hafalannya sambil menjentikkan jarinya, menghitung ayat demi ayat yang ia lantunkan. Sebuah doa ia panjatkan kepada Allah. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan yang Engkau ridhoi. Tunjukkan selalu kami kepada jalan-Mu yang lurus. Jangan biarkan kami tersesat lagi. Hanya Engkau ya Allah. Yang Maha menunjukkan apa-apa yang tidak kami ketahui. Amin ya robbal alamin. Pandangannya menerawang ke arah awan malam dari balik kaca pesawat. Awan sepertinya, ia pernah bermimpi tentang awan. Flashback. Beberapa tahun yang lalu. Beberapa pelayan yang memakai pakaian yang berlapis emas dan permata sedang merias Asma di depan sebuah cermin. Sedangkan pelayan lain, sibuk menyiapkan makanan untuknya. Makanan lezat aneka rupa tersedia di meja yang bundar dan lebar. Sesudah didandani, Asma dipersilahkan duduk di meja makan itu. Sedangkan Asma, belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan di mana dirinya berada. Asma merasa aneh, kenapa ruangan yang ia tempati itu tidak berbatas? Tidak ada tembok dan apapun, lantai dan sekelilingnya hanya berisi awan putih yang mengelilingi.
Seketika, ia menengok ke bawah. Tepatnya di bumi sana. La melihat manusia yang nampak sesak, saking sesaknya dari atas hanya terlihat kepala mereka saja. Para manusia yang hilir mudik dengan segala kesibukannya. Aku ingin ke sana. Tunjuk Asma. Kau di sini saja. Di sana sudah terlalu sesak dengan manusia, dan di sana kamu akan mendapati banyak masalah. Suara bergema tanpa wujud mengitarinya, seolah sedang berada di sampingnya. Aku tetap ingin turun. Di sini aku sendirian. Ucap Asma, lemah. Apa kamu siap menghadapi masalah lagi? Tanya suara itu lagi. Asma mengangguk yakin. Mungkin di sana aku menghadapi banyak masalah, tapi aku tidak sendirian. Sedangkan di sini, meskipun aku disuguhkan dengan berbagai macam kenikmatan, tetap saja aku sendirian. Aku mohon, tolong turunkan aku. Asma memohon. Sebaiknya kau di sini saja. Suara itu nampak memohon. Seketika, amarah Asma memuncak. La tidak suka dibantah. Sifat manjanya sudah mendarah daging. Karena memang ia adalah anak semata wayang dari keluarga terpandang dan terkaya. Semua keinginannya selalu dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Siapa kamu? Kenapa memaksaku seperti ini? Turunkan aku sekarang juga. Teriak Asma. Tak ada sahutan lagi dari suara misterius itu. Beberapa menit kemudian, Asma bangun dari tidurnya. La menatap di sekelilingnya. Di mana aku? Asma terus bertanya di mana ia berada. Seorang laki-laki dan perempuan paruh baya tersenyum di hadapannya. Siapa kalian? Tanya Asma memicingkan matanya sambil menatap curiga. Nak, kami adalah orang yang telah menolongmu dari maut, ketika kamu ingin mengakhiri hidup, sengaja menjatuhkan diri ke dalam sungai. Syukur alhamdulillah, Allah masih memberimu jalan untuk hidup. Ujar laki-laki paruh baya itu. Asma mencoba mengingat sesuatu, ia bangun dan berjalan mundur karena ketakutan. Kami tidak berniat jahat kepadamu, Nak. Sahut si perempuan. Asma masih kebingungan dengan apa yang terjadi. La memandangi kedua orang yang telah menolongnya secara bergantian. Asma bisa merasakan ada ketulusan dari tatapan lembut nan teduh dari mereka berdua. Asma melemah melihat kebaikan keduanya. La kembali teringat kepada kedua orang tuanya yang telah tiada. Asma menangis sesenggukan, ia meratapi nasib yang kini sendirian. Perempuan parubaya itu segera merengkuh Asma yang sedang menangis ke dalam pelukannya. Bersabarlah Nak, kami sudah mencari informasi tentangmu, dan tahu apa yang terjadi denganmu. Perempuan itu mengusap lembut rambut Asma. Asma terdiam dalam isaknya. Sekarang ia hanya butuh dekapan agar merasa aman dan tenang. Kemudian, ia menatap wajah perempuan yang menolongnya itu dengan tatapan nanar. Kenapa kalian menolongku? Kenapa kalian tidak membiarkanku mati? Aku ingin bertemu papa dan mamaku, aku ingin menyusul mereka. Ucap Asma dengan mata yang berkaca-kaca. Nak, bunuh diri bukanlah sebuah solusi untuk lari dari segala masalah, dan tidak semudah itu untuk bertemu dengan kedua orang tuamu. Kau harus selalu mendoakan mereka. Berdoalah kepada Allah agar kelak kau bisa dikumpulkan lagi dengan orang tuamu sama seperti Allah mengumpulkan kalian di dunia. Kelak, kau akan menemui mereka dengan wajah yang berseri-seri. Jadilah wanita solihah ya Nak, buat orang tuamu bangga. Ucap perempuan itu sembari menatap lekat pelupuk mata Asma yang berembun. Asma tertunduk, mencerna setiap kalian yang terlontar dari mulut perempuan itu. La mulai tenang dan mengangguk, tanda bahwa ia akan berubah, berhijrah meninggalkan segala masa lalu kelam yang menyakitkan. Sejak saat itu, ia menjadi anak asuh sekaligus santriwati di sebuah pondok pesantren yang bernama Darul Aman. Perempuan parubaya itu bernama Ummu Hadijah, istri dari kiai pengasuh pondok pesantren yang bernama Kiai Haji Abdurrahman sekaligus guru yang mengajarkan orang tua Ridho perihal agama. Flashback off. Air mata jatuh tanpa diminta dari pelupuk matanya. Ridho yang terbangun melihat sudut mata istrinya yang berembun. La menatap lekat Asma dan menggelengkan kepalanya pelan. Ridho memeluk Asma.
Tolong, jangan ada lagi air mata yang keluar dari matamu kecuali air mata kebahagiaan ya Dik Asma. Bisik Ridho sambil menghapus bulir air mata Asma, membuat istrinya tersenyum dan mengangguk. Ridho mengeratkan pelukannya. Perjalanan memerlukan waktu beberapa jam agar sampai ke negara kiblat seluruh umat muslim itu. Setelah sekian jam berada di pesawat, mereka pun sampai di Bandar King Abdul Aziz, Jeddah. Sesampainya di tanah Arab, mereka sudah disambut oleh jasa travel yang Mama Rani sewa. Mereka segera menuju ke tempat penginapan yang sudah disediakan oleh pihak travel. Sesampainya di kamar hotel, mereka berdua membersihkan diri dan menyiapkan keperluan mereka selama di sana dari dalam koper. Apakah masmu boleh meminta jatah malam ini Dik Asma? Ingat pesan Mama kemarin, buat cucu yang rajin. Goda Ridho, membuat pipi Asma berubah menjadi merah merona menahan malu. Mas jangan menggodaku seperti itu. Keke Asma, mendekati Ridho dan mencubit perutnya. Mas tidak menggodamu, Mas menginginkan itu sebelum kita melakukan ibadah umroh. Ujar Ridho sembari mengangkat tubuh Asma duduk di pangkuannya. Asma tersenyum malu, ia memandang lekat suaminya. Wajah mereka berdekatan hingga tak ada celah di antara keduanya, bibir mereka menyatu, memberi kecupan hangat dengan penuh cinta. Aku sangat mencintaimu Dik Asma, jangan tinggalkan Mas lagi. Ucap Ridho di sela kecupannya. Dan aku juga sangat mencintaimu Mas. Terima kasih karena Mas mau berhijrah ke jalan yang lurus bersamaku. Tetaplah seperti ini, jangan berubah sampai Allah mengizinkan kita kembali bersama di dalam surganya. Asma menghentikan kecupannya dan memeluk Ridho erat. Mereka kembali berhadapan, sedang Asma masih duduk di pangkuan Ridho. Mas lepas ya himarnya Dik Asma. Ujar Ridho, mulai menarik lembut himar yang Asma kenakan. Tiba-tiba, suara ketukan dari luar pintu terdengar. Tok tok tok.